Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 1 dari mata kuliah Media Pembelajaran. Perkenalkan, nama saya Mapa Janci dengan NIM 180101080818. Adapun teman kelompok saya diantaranya Alma Yunisara dengan NIM 180101080021. Siti Sarliana dengan NIM 180101080016. Cici Fitria dengan NIM 180101080033. Emma Febriani dengan NIM 180101108002. Asriana dengan NIM 1801108027. Miftahul Yusro dengan NIM 180101080001. Dan yang terakhir Usman dan Yawing Wabe dengan NIM 1801108039. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mapa Janci dengan NIM 180101080018. Baik, saya perwakilan dari kelompok 1 yang akan mewawancarai dosen mata kuliah biologi yaitu Ibu Rosmini SSI MPD. Baik, langsung saja simak video berikut ini. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik. Kamu gimana? Alhamdulillah baik juga. Ya. Ya Bu, langsung ke pertanyaannya Bu. Ya, pertanyaan pertama. Menurut Ibu, apa konsekuensi dari work from home bagi dosen dan school from home bagi mahasiswa? Ya, kalau kita bicara konsep tadi ini sorry Ibu agak salah ini. Ya Bu. Ya. Ini kan yang kita hadapi kan sekarang ini masa pandemi ya. Ya. Kita hubungkan ke masa pandemi ya. Ya Bu. Iya. Iya, kita hubungkan ke masa pandemi, jadi berkaitan dengan proses pembelajaran, ya konsekuensi apa yang Ibu lakukan selama masa pandemi ini dalam proses belajar mengajar ya, untuk dosen di rumah dan kamu juga di apa istilahnya tadi itu siswa belajar di rumah ya, ya. Jadi yang pastinya pemerintah itu apa yang dia putuskan tidak salah ya. Semuanya itu dilakukan untuk memutuskan mata rantai virus corona ya 19. Jadi selaku dosen dalam melakukan aktivitas mengajar, salah satu konsekuensi yang harus Ibu lakukan berkaitan dengan krisis pandemi COVID-19 ini adalah ya itu tadi ya harus merancang pembelajaran yang khusus ya. Jadi rancangan pembelajaran khusus itu Ibu rancang agar supaya untuk mendukung kegiatan belajar mengajar jarak jauh atau istilahnya kan daring ya, istilah daring. Untuk mendukung aktivitas kami selaku pengajar dosen. Selain itu untuk orang tua dan seluruh siswa atau mahasiswa yang Ibu ajar ya. Jadi intinya konsekuensinya itu harus merancang pembelajaran yang khusus ya. Yang seperti apa ya yang harus Ibu lakukan. Jadi sebelum merancang pembelajaran khusus yang bentuknya seperti apa, jadi yang pertama itu harus kita lakukan sama mahasiswa itu adalah
membangkitkan minat belajar mereka dulu, ya, supaya dia bisa menyesuaikan dengan kondisi yang mereka berbeda dengan kegiatan belajar yang biasanya terjadi di kampus, ya, kan pasti akan berbeda, ya, proses pembelajaran di rumah akan berbeda dengan proses pembelajaran yang ada di kampus. Jadi harus memberikan motivasi dulu kepada mahasiswa. Kemudian yang kedua, harus merancang supaya dosen itu bisa tugasnya guru itu membuat grup, ya, bisa, sekarang kan banyak ya yang bisa dilakukan, bisa melalui seperti ini, Zoom, ya, grup WhatsApp, ya, ada Classroom, ya, itu salah satu konsekuensi yang harus dilakukan. Jadi salah satu konsekuensi itu merancang kegiatan pembelajaran khusus, ya, itu. Saya kira itu yang apa namanya, yang berkaitan dengan konsekuensi yang harus dilakukan berkaitan dengan pembelajaran di rumah, ya. Oh iya Bu, terima kasih. Selanjutnya kita berada pada pertanyaan kedua. Bagaimana pembelajaran yang Ibu berikan? Media pembelajaran apa yang digunakan selama pandemi dan work from home ini? Apakah efektif atau bagaimana, Bu? Ya, kalau kita memilih apakah WFH ini, work from home ini efektif apa tidak, ya. Kalau Ibu itu metode pembelajaran apa yang Ibu lakukan, ya, kalau karena kita berkaitan dengan biologi, sebenarnya kan model pembelajaran efektif itu kan seperti inquiry, ya. Tapi di sini dalam masa pandemi ini, Ibu menggunakan model pembelajaran kooperatif, ya, karena Ibu melihat siswa yang Ibu ajar itu kan jumlahnya banyak, ya. Jadi Ibu akan kelompok-kelompokkan, kemudian dari pengelompokan itu akan diberikan satu masalah, ya. Jadi nanti siswa akan berkomunikasi, membahas masalah yang akan dibahas. Apakah efektif, ya, WFH ini? Sebenarnya ini bagus juga, tapi memang harus didukung oleh banyak hal, ya. Jadi sebenarnya ini selama ini kalau Ibu lebih dominan antara efektif dan tidak efektif, yang lebih banyak tidak efektifnya. Kenapa? Karena banyak sekali kendala-kendala yang Ibu rasakan selama model pembelajaran WFH ini, ya, bukan hanya Ibu tapi mahasiswanya juga. Ya, misalnya dalam proses pembelajaran ada sementara jalannya proses KBM itu ada siswa yang tidak bisa terakumulasikan pembelajaran karena jaringan, ya. Ya, jaringan kendalanya. Jadi itu. Jadi kalau Ibu selama ini kan Ibu masih memperhatikan masalah biaya. Kalau Zoom banyak yang siswa itu mengatakan kalau pakai Zoom itu paket datanya terlalu banyak, tinggi, ya, penggunaan paket datanya. Jadi beberapa pertimbangan, jadi Ibu akan hanya membuat grup WhatsApp, ya. Dan itu pun kadang bermasalah, kadang berkaitan dengan VN-nya tidak bisa dibuka lagi. Itu kan jadi kalau Ibu mengatakan kurang efektif, ya, itu karena masalah jaringannya, ya, itu. Oke. Baik, kita beranjak pada pertanyaan ketiga. Apa harapan Ibu ke depannya terkait media pembelajaran biologi? Apa yang Ibu harapkan? Apakah ada pembelajaran lain? Ya. Berkaitan dengan pandemi ini, ya? Atau harapannya berkaitan media, ya, kalau harapannya Ibu untuk media pembelajaran biologi ini, karena kita ini kan biologi itu adalah sains, ya, proses sains, ya. Jadi harapan Ibu tuh model yang paling bagus itu adalah inquiry,
ya penelusuran. Ya, jadi mahasiswa atau siswa di ikut terlibat dalam proses pembelajaran itu sendiri. Ya, itu inquiry. Jadi dia terlibat langsung dalam proses pembelajaran. Jadi pembelajaran yang paling efektif adalah inquiry. Selain inquiry kan ada tapi inquiry itu harus dihubungkan lagi dengan fasilitas. Ya, kalau kita punya fasilitas misalnya laboratorium bagus, ya lengkap, ya itu paling bagus. Karena kalau inquiry itu kita mengharapkan setiap orang siswa. Tapi kalau dalam jumlah yang cukup siswa yang banyak, model pembelajaran kooperatif juga sangat mendukung dalam pembelajaran biologi. Gitu. Ya. Ya, terima kasih atas jawabannya, Bu. Berarti kesimpulannya, harapannya itu semoga pandemi ini bisa cepat selesai. Baik, itulah tadi hasil wawancara yang kami lakukan. Mohon maaf apabila di akhir video ada sedikit kesalahan berhubung karena jaringan yang kurang memadai, jadi agak sedikit terganggu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.